Hanifa, NIM 2018143405 dari kelas 5K Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGN Palembang. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai guru sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Juniati MPD dan Ibu Yurida Intika MPD. Baiklah, kepada Ibu, saya persilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Indah Kartika Sari SPD. Saya dari Sekolah SD Negeri 27 Palembang dan saya wali kelas 4. Baiklah, saya akan memulai sesi wawancara. Yang pertama, menurut Ibu selaku wali kelas, mengapa dalam menyusun perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Jadi karena dalam penyusunan perangkat pembelajaran itu, di dalam kalender akademik itu dapat menghitung hari efektif belajar, terus bisa juga menghitung waktu ujian MIT, terus prota, kosen. Setelah itu juga dapat menghitung ujian akhir semester. Menurut Ibu, apakah perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran dan apa saja manfaat yang akan didapatkan dari program semester tersebut? Ya, sangat penting karena proses sendiri itu dapat melaksanakan apa yang kita capai dalam satu semester. Setelah itu bisa juga mempermudah seorang guru untuk membuat program semester dalam satu semester dan sebagai alat ukur keefektifan dalam proses pembelajaran. Ibu selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan langkah apa saja yang dapat dilakukan guru untuk membuat program tahunan, dan dalam pembuatan tersebut apakah ada kendala yang biasanya dialami guru ketika proses pembuatan perencanaan program tahunan tersebut? Oke. Jadi langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama kita harus menelaah dulu jumlah KD atau tema dan subtema pada suatu kelas. Setelah itu kita harus menghitung jumlah minggu efektif dalam belajar, dan setelah itu kita juga harus mendistribusikan alokasi waktu belajar efektif dalam KD atau subtema. Setelah itu kendala yang dihadapkan guru selama pembuatan program tahunan yaitu masalahnya hanya di waktu saja, waktunya sangat terbatas. Menurut Ibu, dalam membuat atau mengembangkan silabus, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika pembuatan silabus tersebut, khususnya di masa pandemi sekarang ini seperti belajar online? Oke, yang harus diperhatikan yang pertama itu harus memperhatikan dulu terlebih dahulu komponen silabusnya. Setelah itu kita harus memetakan kompetensi dan kompetensi dasar, terus harus merancang kegiatan pembelajaran. Setelah itu menentukan alokasi waktu, menentukan penilaian, dan menentukan sumber pembelajaran yang harus kita laksanakan. Apakah Ibu selalu mempersiapkan RPP sebelum mengajar, dan mengapa RPP itu sangat berperan penting dalam suatu proses pembelajaran? Ya, saya mempersiapkan RPP terlebih dahulu sebelum memberikan pelajaran kepada siswa, karena RPP memang sangat penting untuk acuan atau pedoman guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa biar efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu selaku wali kelas, faktor pendukung apa saja yang harus diperhatikan guru dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP yang dibuat? Dan bagaimana Ibu selaku guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Faktor pendukungnya yaitu pertama kita harus melihat dulu kemampuan siswa. Setelah itu kita membuat variasi kegiatannya seperti apa. Setelah itu media pembelajarannya juga seperti apa, dan menentukan penilaiannya seperti apa. Bagaimana Ibu seorang guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Cara mencapainya kita harus memberikan penjelasan, mengajarnya secara maksimal. Setelah itu kita juga harus menentukan strategi cara mengajarnya juga seperti apa, terus menghindarkan kegagalan pembelajaran atau proses pembelajaran berlangsung secara terarah dan terorganisir. Menurut Ibu, seberapa pentingkah pemilihan atau penggunaan pendekatan metode model pembelajaran di SD? Nah, pendekatan apa atau metode apa yang Ibu terapkan kepada peserta didik dalam pembelajaran daring seperti ini? Ya, sangat penting karena
sangat menunjang dalam proses pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, untuk metode dan model yang kita pakai biasanya kita memakai via WhatsApp atau video call. Setelah itu Google Classroom dan Zoom jika mendukung. Bahan ajar seperti apa yang Ibu siapkan untuk mengajar pada saat ini selama proses pembelajaran online? Bagaimana cara Ibu memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran tersebut? Oke. Untuk bahan ajar yang kita pakai yaitu buku pegangan guru dan juga buku pegangan siswa. Setelah itu kita juga memberikan video pembelajaran. Nah, setelah cara memanfaatkannya itu kita harus memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum memberi tugas dengan secara detail supaya siswa itu dapat lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, setelah itu baru kita memberikan tugas kepada siswa. Bisakah Ibu jelaskan mengapa setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran? Dan apakah dalam pembuatan soal selalu bersumber dari buku pegangan yang dimiliki guru dan dari siswa? Oke, jadi mengapa soal itu harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran? Karena soal itu harus menanyakan perilaku dan materi sesuai dengan tuntutan indikator. Nah, untuk batasan pertanyaan dan jawaban juga harus jelas. Setelah itu isi materinya juga harus jelas. Nah, untuk soalnya harus sesuai dengan buku, ya karena kan siswa dan guru itu belajarnya dari sumber tersebut. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara menyusun perencanaan penilaian kepada siswa sesuai dengan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik di masa pandemi COVID-19 sekarang? Oke, selama pandemi COVID ini memang ada pelatihan dari pemerintah, dari pengawas juga melalui daring, melalui online ya. Jadi kita kemarin pelatihan dan bimbingannya melalui Zoom. Jadi di situ membahas tentang cara pembelajaran yang efektif dan efisien seperti apa, terus cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran juga yang baik dan benar. Setelah itu membuat protap, lesson, dan lain-lain. Kesimpulannya dalam menyusun perangkat pembelajaran kenapa harus melihat kalender akademik? Karena dari kita melihat kalender akademik kita dapat melihat hari efektif, hari libur, hari ulangan harian, tengah semester maupun akhir semester. Prosam sendiri mempermudah guru dalam pembelajaran selama 1 semester. Dan selain itu RPP, kenapa RPP itu penting? Karena RPP sendiri itu sebagai acuan pedoman guru dalam mengajar dalam proses pembelajaran. Acuan pedoman guru dalam mengajar karena di situ kan ada alokasi waktunya, kegiatan pembelajarannya. Jadi dalam proses pembelajaran itu tersusun terarah secara efektif dan efisien. Bagaimana guru mencapai tujuan pembelajaran itu? Ya, terutama guru harus lebih menjelaskan secara detail terlebih dahulu melalui seperti video pembelajaran maupun video call. Capai tujuan pembelajaran, bagaimana seorang guru menjelaskan secara detail pembelajaran apa yang dipelajarkan seperti video pembelajaran maupun guru itu sendiri menjelaskan secara Zoom, misalnya video call dengan siswa itu sendiri. Pembuatan soal mengapa bersumber dari pegangan buku guru maupun buku siswa? Karena siswa sendiri belajar melalui buku guru dan buku siswa itu sendiri. Faktor pendukung yang harus diperhatikan guru dalam tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP. Pertama, guru melihat kemampuan siswa itu sendiri, bagaimana kemampuan siswa itu sehari-hari dalam pembelajaran. Kedua, variasi kegiatan, bagaimana guru dalam mengajar, bagaimana guru memberikan variasi kegiatan pembelajaran kepada peserta didik agar peserta didik itu tidak bosan dan bersemangat terus dalam belajar. Media yang digunakan guru, media pembelajaran yang kreatif, dan penilaian guru itu sendiri. Baiklah, itulah wawancara yang sudah saya lakukan bersama Ibu Indah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.